Secret Lovers, Tegal ternyata punya cara unik mengolah tahu. Selain tahu aci, ada juga yong tahu yang tidak kalah melegenda. Kedua olahan tahu ini memiliki cita rasa, penyajian, dan cerita yang berbeda. Lantas, apa yang membuat kedua kuliner khas Tegal ini begitu istimewa? Masyarakat Jawa Tengah lebih mengenal tahu aci dibandingkan yong tahu. Wajar sih, soalnya pedagang tahu aci mudah ditemukan di berbagai sudut kota Tegal. Nah, kalau pedagang yong tahu hanya ada sedikit Secret Lovers. Salah satunya mangkal di daerah Pokanjari. Pokanjari merupakan singkatan Pondok Makan Jalan Teri, sebuah kawasan pecinan di kota Tegal yang menjadi pusat kuliner legendaris. Dulu kawasan ini hanya menjual aneka makanan khas pecinan, namun sekarang Pokanjari lebih mirip pasar versi kecil. Soalnya di sini terdapat pedagang sayur, aneka buah, bahkan tukang ikan juga ada Secret Lovers. Dulu katanya jualannya di pinggir jalan, gimana Pak ceritanya? Di depan udah nggak boleh, akhirnya disuruh masuk ke sini semua. Diurak-urak gitu, Satpol PP terus, akhirnya pindah ke sini. Jadi dulu itu jualannya di jalan raya gede gitu. Di pinggirnya, di pinggir ke jalan raya enggak. Di pinggirnya, ya, kok ya masa di tengah Nah, ketabrak itu dong. dong. Jadi di pinggir ya. Pinggir Di pinggir baru dipindahin ke sini. Tuh, dari tahun berapa dipindahin ke sini tuh? Kurang lebih tahun 2002-an dah. 2002-an ya. Pokanjari pertama kali diresmikan tahun 1989 oleh Wali Kota Tegal HM Zakir. Awalnya hanya beberapa pedagang saja yang berjualan di sini. Namun sekarang ada sekitar 30 pedagang yang berjualan aneka makanan dan jajanan di Pokanjari. Apa Bu? Beli ini, yang beli ini. Ini apa Bu? Rengginang. Rengginang. Ranginang. Rengginang. Rengginang. Renggenes. Rengginang. Di sini ada camilan juga ya Bu ya? Oh iya. Ini ada apa nih? Keripik tempe. Iya. Pokanjari disebut Chinatown-nya kota Tegal karena terletak di Kampung Paweden yang merupakan perkampungan etnis Tionghoa. Hal ini diperkuat dengan berdirinya kelenteng yang berada di Jalan Gurame. Kawasan pecinan Tegal kini dikenal sebagai salah satu surga kuliner dengan beragam hidangan bernapas oriental, salah satunya sawi asin. Sawi asin atau dikenal dengan soncai ini biasa dijadikan makanan khas oriental seperti sup ikan, sup tulang, tumisan daging, atau sebagai pelengkap asinan. Proses pembuatannya gimana? Proses pembuatan. Pakai Sawi yang pahit. Maka resep apa? Rendem? Ya, pakai air kelapa sama garam. Direndam berapa lama Bu? 3 hari. 3 hari. Ibu belajar dari mana bikin sawi asin? Ibunya yang temen. Oh dari ibu, orang Cina? Jawa. Oh dikira orang Cina. Pedagang sawi asin hanya ada satu-satunya di Pokanjari. Karena banyak dicari, sawi asin buatan Solihah ini ludes terjual hanya dalam 1 jam saja Secret Lovers. Selain sawi asin, ada juga kuliner yang gak kalah unik. Namanya yong tahu. Kalau dilihat gerobaknya sih mirip seperti pedagang somai ya, tapi pas dibuka panci kukusannya, baru deh terlihat perbedaannya. Berarti ini sebenarnya makanan Chinese ya, makanan Tionghoa ya? Iya. Oh, tapi emang unik ya, kenapa harus pakai daging sapi? Dan dia nggak pakai aci ya? Enggak, kalau dulunya kan dari udang. Awal-awalnya kan dari udang katanya, terus diinovasi lah ya. Kan kalau udang kan banyak yang ada alergi gitu kan, akhirnya dibikin yang sapi. Terus sapi ada yang nggak doyan, akhirnya ada inovasi lagi sama ayam. Oh, ya unik ya. Dulu yong tahu ini hanya memiliki isian daging sapi saja, tapi sekarang sudah ada yong tahu isian ayam. Walaupun isinya berbeda, namun tahu yang dipakai tetap sama, yaitu tahu putih. Cabai merah sih. Oh, cuman ini saya tahu kenapa dia pakai tahu putih ya dibandingkan tahu coklat atau enggak tahu kuning. Karena tahu putih itu dia tekstur dalamnya tuh agak padat.
Jadi cocok sama daging cincang yang dikasih telur ya. Jadi Iya. ini dikasih telur ya. Jadi kalau ketika si daging cincang ini dikasih telur, dia nanti jadi nempel. Jadi nggak buyar kalau misalkan kita kukus atau nggak kita goreng. Itu fungsinya dari telur, merekatkan daging cincangnya. Proses mematangkan yong tahu ini dengan cara dikukus. Kalau digoreng bisa membuat isian daging cincangnya buyar Skit Lovers. Adonan daging sapi dalam tahu yang padat membutuhkan panas merata agar tahu yang teksturnya lembut tidak mudah hancur. Selain itu, tahu yang dikukus jauh lebih sehat karena bebas minyak sehingga kalori makanan ini lebih rendah. Cocok banget tuh buat yang lagi diet Skit Lovers. Sebenarnya kalau di Tegal ini, sebenarnya ini bukan makanan khas Tegal aslinya ya, tapi makanan khas dari negeri Cina, negeri Tiongkok sana. Kalau di negeri Cina namanya Yong Tau Fu. Yong itu artinya bukan Yong, bukan bahasa gaul, tapi bahasa dialek Tiongkok yang artinya mengisi. Kenapa mengisi? Karena dia diisi sama daging sapi cincang maupun daging ayam. Jadi gitu tuh sejarahnya. Yong itu merupakan dari bahasa Cina yang artinya mengisi ya. Kalau mengisi hati itu beda lagi. Itu namanya Yong Aini. Aini harusnya. Yong tahu ini bisa dijadikan buah tangan juga kok Skit Lovers. Nah, ngomongin soal buah tangan khas Tegal, tak lengkap kalau tidak membawa tahu aci khas Tegal. Sentra pedagang tahu aci ada di daerah Banjaran, Kabupaten Tegal. Sepanjang jalur Adiwerna ini terdapat kios-kios penjual tahu aci. Di antara pedagang tahu aci di sini, kira-kira siapa ya pelopor pembuat tahu aci di Tegal? Kalau untuk pelopor tahu aci ini siapa sih Bu? Ibu Haja Siti Rohmah. Itu pendirinya dari sekitar tahun 50-an. Ini dipegang sudah generasi kedua oleh Pak Tura Sucanto, anaknya. Tahu aci berasal dari desa Adiwerna. Sejak dulu, kawasan ini sudah terkenal sebagai sentra produksi tahu di daerah Tegal. Tahu yang diproduksi hanya jenis tahu kuning saja Skit Lovers. Kacang kedelai yang sudah dibersihkan dan direndam 1 hari akan dimasukkan ke mesin penggiling. Saripati kacang kedelainya dimasak menggunakan wajan khusus. Rebus saripati dengan api yang tidak besar selama 20-30 menit. Tujuannya agar tahu tidak bau langu. Berbeda dengan produksi tahu yang lain, kalau di sini dicetaknya tidak sekaligus, melainkan satu persatu. Kenapa harus dicetak satu-satu gini Pak Nur? Ya memang ini namanya tahu bungkus, bukan tahu garis. Oh ini namanya tahu? Tahu bungkus. Tahu bungkus bukan tahu garis? Bukan tahu garis. Kalau tahu garis pakai lempengan yang gini oh. Oh iya. Sekali cetak segini, banyak. Nanti dipres, nanti baru kalau udah. Oh itu namanya tahu garis. Iya. Tahu bungkus. Kalau ini khusus tahu bungkus. Satu persatu saripati tahu akan dibungkus dengan 2 helai kain kasa. Nah, setelah itu baru ditaruh di kotak seperti ini. Dalam satu kotak ini biasanya berisi 20-30 tahu. Setelah penuh, baru masuk ke proses pengepresan. Kenapa pengepresan paling penting? Karena satu berat. Ini beneran berat. Kayak udah batu arca aja ya kan. Karena kalau pengepresan ini adalah kunci agar tahunya itu menjadi lebih lembut dan padat. Makanya batu yang dipakai itu nggak cuma 1, 3 bos. Lihat tuh, 1 lagi. Nah, karena dia ngepresnya sangat berat, jadi si tahunya nanti teksturnya padat, dalamnya kenyal, lebih lembut. Ciri khas tahu Tegal yaitu tahunya warna kuning cerah. Warna kuning ini berasal dari bumbu kunyit alami. Tahu yang sudah matang langsung dibawa ke toko untuk ditambahkan adonan aci. Sebelum ditambahkan aci, tahunya harus dipotong berbentuk segitiga dulu Skit Lovers. Walaupun terkesan receh, ternyata ada cara untuk menempelkan aci ke tahunya. Kenapa langsung ditempel gini Pak? Kalau dibelah acinya tidak matang. Oh gitu? Ya. Jadi kalau misalkan dibelah malah acinya nggak matang ya? Ya. Oh lagian ini bukan tahu isi ya? Ya. Ini tahu aci. Jadi tahu aci itu cuma ditempel begini, habis itu nanti tinggal digoreng ya Pak ya? Sama satu lagi, kenapa tahu aci memakai tahu kuning bukan tahu putih ataupun tahu coklat? Karena tahu kuning itu memiliki rasa yang lebih gurih dan asin. Kalau tahu putih kan agak hambar tuh. Kalau tahu coklat lebih gurih. Jadi pasnya pakai tahu kuning. Zaman penjajahan, masyarakat Tegal menyebut tahu aci dengan tahu jengger. Disebut tahu jengger karena bentuk acinya seperti jengger ayam jago.
Namun sejak tahun 1960-an, masyarakat Tegal mulai menyebutnya dengan tahu aci. Penyebutan ini masih bertahan sampai sekarang. Meskipun namanya berubah, tahu aci semakin populer. Kelezatan dan keunikannya yang terjaga selama berabad-abad telah menjadikan tahu aci sebagai kuliner yang tak tergantikan dan menjadi salah satu identitas budaya kuliner Tegal.